Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan situasional. Dengan kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Gabriela Nadia dengan NPM 2320401, lalu Mutia Fadilatul dengan NPM 2320405, lalu Fajar Nur Hasanah dengan NPM 2320420, lalu Najwa Ardiana Tifa dengan NPM 2320431, lalu Hanifah Khairunisa dengan NPM 2320433, dan Adelia Sabtoksuma dengan NPM 2320434. Langsung ke materinya. Materi pertama yaitu pengertian pendekatan situasional. Nah, pendekatan situasional adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pendekatan ini, seorang pemimpin tidak menggunakan satu gaya kepemimpinan yang sama dalam semua kondisi, melainkan gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kesiapan, kemampuan, dan kondisi anggota tim atau organisasi yang dipimpinnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang paling sesuai agar dapat mencapai hasil terbaik. Selanjutnya, Paul Hersey dan Kenneth Blanchard pada tahun 1996 memperkenalkan pendekatan situasional. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung kepada situasi dan tingkat kesimpulan bawahan. Gaya kepemimpinan dalam pendekatan ini meliputi yang pertama, memberi arahan untuk anggota yang kurang berpengalaman. Yang kedua, melatih untuk anggota membutuhkan dukungan tambahan. Yang ketiga, ada mendukung untuk anggota yang cukup kompeten tapi tetap membutuhkan motivasi. Yang keempat, mendelegasi untuk anggota yang sudah matang dan mandiri. Selanjutnya ada gaya pertama, disebut juga dengan S1, adalah gaya memerintah. Gaya kedua disebut dengan juga S2 sebagai pendekatan pembinaan serta gaya perintah tinggi serta hadiah dukungan. Gaya ketiga disebut juga dengan S3, merupakan pendekatan mendukung bawahan menentukan arahan sendiri bagi taraf kematangannya berasal dari sedang ke tinggi. Lalu gaya yang terakhir yaitu gaya keempat, S atau disebut juga dengan S4, menjadi gaya perintah serta gaya pemberi dukungan rendah atau pendekatan mendelegasikan. Yang selanjutnya adalah studi kasus kepemimpinan pendekatan situasional oleh B.J. Habibie. Yang pertama adalah S1, gaya memberi arahan atau directing untuk bawahan yang belum memiliki pengalaman. Pada gaya ini, B.J. Habibie menerapkan pemberian instruksi yang jelas dan ketat. Selain itu, beliau juga menerapkan pemberian kurikulum pelatihan insentif, menetapkan prosedur kerja harian, dan memantaunya secara ketat. Contoh nyatanya adalah dalam pengembangan pesawat CN235. Beliau sering mengadakan briefing, menjelaskan setiap langkah desain struktural secara detail, sambil menekankan untuk disiplin waktu, standar, dan keselamatan. Hasil nyatanya adalah tim pemula ini bisa cepat belajar, menghindari kesalahan fatal pada saat membangun fondasi proyek. Yang selanjutnya adalah gaya melatih S2. Setelah 1-2 tahun, tim insinyur Habibie mulai berkembang, namun masih ragu mengambil keputusan mandiri. Habibie mengadopsi gaya S2 dengan arahan dan dukungan emosional yang tinggi, mengadakan workshop mingguan, dan memberikan insentif seperti beasiswa. Pendekatan ini membantu tim mengatasi ketakutan gagal dan mempercepat pengembangan pesawat N250 dalam kurang dari 5 tahun. Prestasi besar bagi negara berkembang walau proyek akhirnya berhenti karena krisis ekonomi. Selanjutnya ada gaya mendukung atau supporting. Menjelang akhir proyek CN235, tim sudah kompeten tapi semangatnya menurun. Habibie memakai gaya supporting ini untuk memberikan dukungan dan ruang untuk tim dalam menentukan arah dan mengalokasikan dana darurat serta mengajak kerjasama internasional untuk menjaga semangat CN235. Namun proyek ini akhirnya berhenti karena krisis ekonomi.
Selanjutnya, yang terakhir adalah gaya kepemimpinan mendelegasikan atau delegating. Gaya kepemimpinan delegating yang ditetapkan B.J. Habibie menunjukkan pemberian kepercayaan penuh pada bawahan yang sudah matang dan mandiri. Habibie hanya menetapkan tujuan strategis, sementara pelaksanaan diserahkan pada tim. Dengan pendekatan ini, efisiensi kerja meningkat karena bawahan diberi ruang untuk mengambil keputusan. Contoh nyata adalah keberhasilan IPTN memproduksi lebih dari 400 unit CN235 dan mengekspornya, sehingga menempatkan Indonesia sebagai pemain global dalam industri penerbangan ringan. Kesimpulannya, kepemimpinan situasional B.J. Habibie menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya dengan kesiapan tim dan kondisi lingkungan. Pendekatan ini berhasil mendorong inovasi, membangun SDM nasional, serta membuktikan relevansi teori Hershey-Brennkart bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada adaptasi situasional, bukan dengan gaya yang kaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.